warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai fungsi-fungsi BK yang ada di sekolah dan keterkaitannya dengan mata pelajaran dengan hal ini pengajaran di sekolah. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dalam proses perkembangannya. Dengan adanya fungsi pencegahan yang lebih baik, maka perkembangan potensi akan menjadi lebih baik. Contohnya, yaitu ketika pembagian kelompok atau diskusi kelas tetapi ada siswa yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Nah, maka BK bertujuan untuk membantu siswa tersebut untuk lebih memberanikan diri dalam mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan perkembangan siswa. Contohnya yaitu seorang siswa diberi bimbingan untuk memahami berbagai informasi yang berguna yang berkenaan dengan pendidikan yang sekarang dijalaninya, dengan pendidikan jenjang selanjutnya, dan yang berhubungan dengan pekerjaannya di kemudian hari. 3. Fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan layanan contohnya dalam satu kelas terdapat siswa yang sering buat konak, sering mengganggu teman sekelasnya, maka BK bertujuan untuk mengatasi dengan melakukan pendekatan lebih banyak terhadap siswa tersebut. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Artinya layanan yang dapat diberikan membantu para siswa dalam mengembangkan keterampilan pribadinya. Peserta didik dalam rangka pengembangan juara umum di sekolah ini diberikan pengajaran agar tetap mempertahankan prestasinya. Diharapkan agar siswa dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam fungsi ini, layanan yang dapat dibentuk misalnya menyusun program belajar, pengembangan bakat dan minat, serta perencanaan karirnya. Sebagai contoh, seorang siswa yang memiliki bakat di bidang fashion, maka bimbingan dan konseling bertujuan memberikan arahan serta dorongan agar siswa ini mengambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Yang keenam, fungsi penyesuaian. Dalam fungsi ini, layanan bimbingan adalah terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Dengan demikian, timbul kesesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Sebagai contoh yaitu perlu adanya masa orientasi siswa agar siswa dapat lebih mengenali lingkungan sekolahnya. 7. Fungsi adaptasi. Dalam hal ini, konselor menyesuaikan materi dan yang lainnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh konseli, agar konseli dapat dengan mudah memahami dan mengerti saat proses konseling itu terjadi. Sebagai contoh, seorang guru mampu memberikan pengajaran dengan metode atau penyampaian yang menarik. Dalam menyampaikan materi, guru pasti membutuhkan metode yang sesuai dengan setiap siswa. 8. Fungsi perbaikan. Bimbingan konseling dalam hal ini fungsi perbaikan, di mana bimbingan dan konseling ini mampu memberikan suatu perbaikan dalam lingkup sekolah. Contohnya, ketika ada seorang siswa
yang mempunyai masalah, maka disinilah fungsi guru daripada bimbingan konseling ini untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Yang kesembilan, bimbingan konseling sebagai fasilitas. Dalam hal ini di mana bimbingan konseling harus mempunyai fasilitasi dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya dalam lingkup sekolah, ketika seorang siswa mempunyai masalah, semisal siswa ini berkelahi, otomatis guru bimbingan dan konseling ini mampu memberikan hak di mana seorang siswa ini agar tidak melakukan hal yang semerta-merta, semisal berkelahi, karena berkelahi ini mencerminkan perbuatan negatif kepada siswa-siswa yang lain. Dan disinilah seorang guru BK mampu memfasilitasi masalah ini agar menjadi cerminan yang positif untuk masa depan dan generasi selanjutnya. 10. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Sebagai contoh yaitu kebanyakan siswa mengerjakan PR di sekolah. Nah, BK di sini memberikan pengajaran serta bimbingan bahwa PR itu seharusnya dikerja di rumah, dan agar perbuatan semacam ini tidak akan menjadi kebiasaan siswa tersebut. 11. Fungsi advokasi. Fungsi advokasi memberikan pembelaan kepada konseling atau sekelompok konseling agar konseling mendapatkan semangat dan bangkit dan sebuah harapan, sehingga permasalahan yang terjadi tidak menjadikan konseling terpuruk dan akan mendapatkan masalah yang baru. Bentuk pembelaan bukan berarti membenarkan apa yang dilakukannya itu benar, tetapi memberikan pemahaman atau pengarahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Sebagai guru yang melayani setiap permasalahan yang dihadapi oleh konseling harus memberikan pembelaan agar mendapatkan kenyamanan itu, maka dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.